senantiasa memberikan dukungan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita bersama-sama masih bisa melaksanakan aktivitas akademik, proses perkuliahan dalam melanjutkan mata kuliah teori administrasi publik yang dituangkan dalam bentuk kegiatan kuliah umum. Dan pada malam hari ini, kegiatan kuliah umum ini akan yang menjadi narasumber kita pada malam hari ini yaitu Pak Dr. M. Awaluddin A. Esos MSI. Nah, sebelum kita akan mendengarkan Pak Dr. Awal memaparkan materinya, terlebih dahulu saya perkenalkan dulu ya, ground Dr. Beliau berpendidikan S3 di UNM Administrasi Publik yang saat ini memiliki profesi ada beberapa. Yang pertama, dia sebagai distributor Telkomsel. Ia memiliki posisi saat ini sebagai General Manager mulai tahun 2011 sampai tahun 2020. Yang kedua, beliau sebagai peneliti dan sekaligus dosen di Setia Prima Bone dan sekaligus sebagai Ketua LPMP di Setia Prima Bone mulai tahun 2011 sampai tahun 2020. Yang ketiga, Pak Dr. Awal merupakan CEO dari perusahaan Dikawal Platform mulai tahun 2020 yang telah berdiri saat tahun ini. Melihat dari organisasi beliau, banyak cuman dicantumkan motif. Yang kedua, dia sebagai pembina organisasi Mata Garuda Sulsel. Dia organisasi Pinfor Kasat. Sebagai penasihat. Yang kelima, Harate Inkamnas Bone. Nah, beliau juga ini salah satu yang membawa para mahasiswa UNM ya bergelut di bidang karate. Dan beliau ini masih sangat muda, ya, merupakan juga doktor yang termuda yang memiliki kompetensi di bidang administrasi publik dan memiliki kompetensi di bidang corporate, ya. Nah, tema pada malam hari ini yaitu terkait tentang peran administrasi publik dalam menghadapi pandemi COVID-19, ya, atau yang dikenal istilah virus corona. Nah, tentu materi-materi yang sebelumnya yang saya sudah berikan kepada Anda semua, ya, para mahasiswa, mulai dari perkembangan teori publik, yaitu OPA, NPM, NPS, sampai pada governance and sound governance. Nah, nanti kemudian ini Pak Dr. Awal, beliau ini memiliki jadwal yang sangat penuh. Cuman karena hubungan emosional dengan saya, beliau bersedia untuk hadir untuk memberikan kuliah untuk kita semua. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya persilakan kepada Bapak Dr. M. Awaluddin, Esos MSI, untuk memberikan secara langsung pengantar dan ulasan terkait tema yang telah ditentukan oleh saya dan juga mahasiswa. Saya persilakan Pak Dokter. Tidak, Pak. Ya.
Waalaikumsalam. Administrasi negara. Allah. Allah. Ini mana ya kalau suara? Oh, di grup akreditasi. Akreditasi. Teman-teman, semuanya di kampung ya? Nggak ada yang bisa buka. Saya coba buka. Nah, sekarang kita apa sih namanya? Belajar dari rumah. Semoga waktunya kita bisa maksimal untuk bisa memberikan penjelasan tentang reformasi administrasi publik. Nah, cepat saja teman-teman, saya coba menyampaikan secara inti dari apa yang dimaksud dari mata kuliah kita tentang reformasi administrasi publik. Dalam reformasi kata-katanya kan kita sudah bisa memilah dari tiga katanya, ada reformasi, ada administrasi, ada publik. Teman-teman kan sudah mengerti secara detail tentang apa itu administrasi publik. Administrasi publik itu adalah kegiatan yang dibuat kerjasama dua orang atau lebih untuk apa? Untuk bisa mensejahterakan tujuan dari kesejahteraan dari masyarakat yang ada. Karena dia ada publik, jadi ada private, ada publik. Jadi kalau publik itu lebih banyak ke masyarakat secara umum, jadi secara keseluruhan. Jadi kepentingan terhadap masyarakat itu lebih diutamakan. Nah, kenapa mesti reformasi birokrasi? Kenapa mesti ada perubahan? Reformasi kan secara konsep dasar kita bisa seperti yang mungkin dijelaskan oleh Pak Lutfi dalam pengantar kuliahnya, bahwa reformasi itu adalah perubahan secara struktur yang dibuat dengan begitu cepat. Kenapa? Karena dianggap sangat mendesak untuk dilakukan perubahan. Olehnya itu dikatakanlah reformasi. Jadi reformasi itu perubahannya dilakukan secara cepat. Reformasi dari sisi bagaimana pelayanan dari administrasi publik itu. Kalau kita melihat dari gambaran secara keseluruhan itu ada tiga yang ada tiga tahapan-tahapan dari administrasi publik ini dalam hal reformasi atau dalam hal pengembangan atau paradigma dari administrasi ini. Ada yang namanya OPA, ada yang namanya NPM, ada namanya NPS. Sebenarnya materi ini adalah materi kuliah di S3 untuk administrasi publik, tetapi nggak apa-apa, kita kasih bayangan. Kenapa? Karena sekarang ini Mas Menteri meminta kita ada istilah merdeka belajar. Jadi teman-teman ingin belajar semaksimal yang teman-teman punya, jadi itu tidak menjadi
masalah untuk kita bisa mengetahui bayangannya. Apalagi di sini konsepnya saya memberikan materi tentang kuliah umum. Kuliah umum itu adalah bagaimana memberikan pengantar-pengantar yang sifatnya umum. Secara teknis nanti akan pasti dijelaskan oleh Pak Lutfi sebagai pengampu mata kuliah ini. Nah, all public administration. Nah, ini nanti saya akan coba menampilkan ada sedikit saja, 3-4 slide saja. Ada satu slide tentang matriks perbandingan dari OPA, All Public Administration. Jadi teman-teman bisa nulis OPA. O itu all, P itu public, A itu administration. All itu jadi sistem administrasi publik lama. Nah, setelah ada OPA, berubah menjadi NPM. NPM itu New Public Management. Jadi bagaimana membuat sistem administrasi publik yang pendekatannya lebih ke private. Terus yang selanjutnya namanya ada NPS, New Public Services. New Public Services. Nanti teman-teman akan saya tampilkan di layar tulisannya seperti apa, tapi saya lebih mengupayakan supaya teman-teman lebih paham dari ketiga maksud ini. Jadi malam ini saya akan mencoba membahas, selain OPA, saya akan mencoba memperlihatkan, karena kita di pandemi COVID-19 ini, juga ada kebutuhan yang sangat mendesak dari reformasi administrasi publik ini, yaitu tentang digitalisasi administrasi. Nanti saya memberikan gambaran, ada satu teori mendasar yang sangat penting untuk kita semua, tentang evolusi dari pelayanan dari konvensional government, electronic government, dan ada istilah ubiquitous government. Daring ini juga konsepnya dari situ, dari istilah ubiquitous. Baik, kita coba mengurai satu-satu dulu ya, teman-teman. Uraian yang pertama adalah tentang all public administration. Saya lihat contekan dulu, karena saya tidak bisa menghafal, saya bukan penghafal. Oke, kita lihat dari administrasi publik klasik atau all public administration. Jadi all public administration itu penemu pertamanya itu adalah mantan presiden Amerika Serikat. Dia namanya Woodrow Wilson. Jadi Woodrow Wilson ini yang menganggap bahwa sistem penemu bapak administrasi lah, dia lebih sering kita sapa sebagai bapak administrasi publik karena beliau adalah yang memasang sistem administrasi publik yang klasik atau sistem administrasi publik yang lama. Di mana di sini beliau menyatakan bidang administrasi sama dengan bidang bisnis. Maka dari itu cukup konsepnya all public administration yang memiliki tujuan melaksanakan kebijakan atau memberikan pelayanan dengan netral dan profesional. Tapi secara sistem all public administration ini namanya saja all public administration, dia di sini ada unsur-unsurnya, unsur-unsur lama dalam sistem administrasi, di mana sistem administrasi itu lebih ke bagaimana mereka mengatur, mengintervensi yang sifatnya memaksa, yang kelihatannya dia semau-maunya begitu. Semau-maunya melakukan, yang penting versinya dia ingin mengatur. Nah, di sini biasa muncul bibit-bibit dari KKN, kolusi, korupsi, nepotisme. Kenapa? Karena sistemnya dia pengen mengatur, tetapi mereka tidak terlalu transparan. Akhirnya muncullah peluang-peluang untuk mereka memanfaatkan dari apa-apa yang dianggapnya penting. Selanjutnya, yang kedua, saya percepat saja, ada New Public Management. New Public Management itu adanya di tahun 90. Kalau yang di All Public Administration ini pastinya di sebelum 90, nanti saya lihatkan dia detailnya di mana, nanti ada slide-nya akan saya tampilkan tentang konversinya. Tapi sebelum saya konversi dari ketiga ini, saya jelaskan dulu satu-satu apa itu sebenarnya OPA. Terus apa lagi itu sebenarnya New Public Management, dan apa itu sebenarnya New Public Services. Kalau NPM ini
dia dikemukakan pertama oleh Christopher Hood. Jadi namanya Christopher Hood, H-O-O-D, Hood. Jadi kalau kalau NPM ini dia lebih ke bagaimana caranya mengelola pemerintahan itu dengan konsep ada pendekatannya ke manajemen, ada pendekatannya dia ke swasta. Maksudnya pendekatannya ke swasta, siapa yang bisa memberikan payment lebih besar untuk suatu pelayanan, maka dia akan diberikan pelayanan lebih utama. Jadi contoh misalnya di public management itu di beberapa, kan kalau di Amerika itu kan negaranya tidak satu negara, jadi dia ada kumpulan negara-negara, ada namanya negara-negara bagian. Ya, dari masing-masing negara bagian itu bisa mengelola negaranya sendiri. Jadi tentang pendapatan negaranya, tentang pembelanjaan negaranya. Jadi ada negara yang kelihatannya lebih kaya daripada negara yang lain. Kenapa? Karena dia menggunakan sistem pengelolaan manajemen. Jadi yang kaya bisa mendapatkan pelayanan yang lebih bagus, yang tidak terlalu kaya mendapatkan pelayanan juga yang tidak lebih daripada yang bisa membayar pajak lebih besar. Nah ternyata berjalan waktu dianggap sebenarnya itu tidak fair. Kenapa mestinya masyarakat itu bisa mendapatkan layanan lebih besar atau lebih banyak atau lebih menyeluruh. Nah, muncullah Den Haag. Den Haag itu dia penemu dari New Public Services. New Public Services itu adalah bagaimana caranya masyarakat itu bisa mendapatkan hak secara sama. Jadi tidak ada perbedaan antara si kaya dan si miskin. Semua sama di hadapan pelayanan publik. Jadi yang diutamakan dalam sisi pelayanan ini adalah bagaimana caranya membuat rasa nyaman terhadap warga negara, dari setiap warga negara. Jadi secara perbandingan yaitu di OPA itu dia lebih bagaimana caranya, sorry ya, saya lagi ini. Jadi bagaimana caranya negara itu hadir untuk mengatur masyarakatnya. Jadi dia lebih banyak mengatur, lebih banyak memerintah. Kalau NPM itu ya win-win solution, kita berteman. Siapa yang bisa memberikan bayaran pajak lebih banyak, dia akan mendapatkan fasilitas lebih baik. Nah, NPS ini muncul teori New Public Services itu, makanya dia harus, nggak boleh begitu, kita harus sama-sama, karena semua warga masyarakat itu sama, tidak ada istilah si kaya, si miskin, dan seterusnya. Dianggap bahwa di Den Haag ini menyampaikan bahwa New Public Services itu tidak ada pembedaan dari satu penduduk atau masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Jadi 3 dari proses reformasi atau paradigma dari administrasi publik itu kita bisa membeda-bedakan. Tetapi ternyata di kehidupan keseharian kita ini ada yang memix. Sebenarnya kita sudah melakukan konsep administrasi publik dengan konsep New Public Services. Bagaimana caranya menggunakan teori Den Haag. Ternyata dalam keseharian masih ada saja yang memix. Ada yang menggunakan OPA, masih ada yang menggunakan NPM. Makanya bedanya kita di lingkungan kuliah dengan di lingkungan masyarakat itu ya beda. Yang membedakan bahwa kita di lingkungan kampus itu diberikan sesuatu yang bisa menggambarkan seideal mungkin kondisi yang diperoleh dari teori-teori yang ada, dari hasil-hasil penelitian yang ada. Sedangkan di masyarakat itu atau di publik itu tidak seperti itu adanya. Masih ada saja pelanggaran-pelanggaran, masih ada saja perbedaan dari apa yang kita temukan dari perkuliahan. Jadi pelanggaran-pelanggaran dari administrasi itu adalah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh birokrasi, itu namanya patologi birokrasi. Tetapi fokus kita malam ini adalah lebih ke bagaimana melihat reformasi dari birokrasi itu. Selanjutnya, kenapa saya mau bergeser ke tentang digitalisasi birokrasi? Karena itu bagian juga dari reformasi birokrasi. Karena berkaitan dengan NPS, New Public Services. New Public Services itu yang dikatakan oleh Den Haag, masyarakat
parameter keberhasilan suatu instansi atau suatu lingkup daerah, suatu pemangku kepentingan terhadap layanan publik, baik layanan dari kelurahan, baik layanan di dinas misalnya, baik layanan dari bupati, baik layanan dari gubernur maupun layanan dari presiden dan setingkat menteri-menteri yang lainnya. Itu yang membuat kualitas yang membuat suatu kualitas dari instansi itu adalah feedback dari pelayanannya. Jadi harus ada survei bahwa seberapa bagus misalnya kantor pelayanan izinnya atau kantor kelurahannya Makassar misalnya. Seberapa jauh tingkat layanannya, yang nilai itu adalah masyarakat. Yang nilai itu masyarakat. Nah, dari hasil penilaiannya itu yang dijadikan bahan untuk bisa memberikan pembaharuan. Jadi reformasi administrasi publik jatuhnya ke digitalisasi. Bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat 24 jam dalam 7 hari. Nah, ada konsep pelayanan yang dahulunya itu, atau mungkin saat ini masih berlangsung, dia melakukan pelayanan dari jam 8 sampai jam 4 misalnya, terus 5 hari kerja. Nah, sekarang orang work from home, lebih banyak ke bagaimana caranya orang bisa melayani dari rumah. Nah, sebelum work from home ini dilakukan, pelayanan dilakukan dari rumah, konsep digitalisasi ini sebenarnya sudah harus terlaksana. Alhamdulillah pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan itu sudah melakukan beberapa kegiatan-kegiatan yang sifatnya work from home. Tetapi di beberapa layanan-layanan administrasi publik yang ada di kota dan yang ada di kabupaten itu tidak seperti layaknya sistem digitalisasi pelayanan yang ada. Baik, di slide presentasi saya coba akan tampilkan di layar ini. Maaf, saya tampilkan di sini berbahasa Bugis, nggak apa-apa ya. Nah, ini paradigma administrasi publik. Sambil saya tarik-tarik ingus dulu dan tegang. Pak Lutfi, nggak tegang nih Pak Lutfi? Fan sebelah. Makanya saya nggak mau keluar-keluar. Kalau saya keluar-keluar ini, saya takutnya dibilang corona. Saya juga hati-hati bersin di layar ini. Kalau bersin, takutnya pindah ke teman-teman yang ada di sini. Di layar kelihatan ya teman-teman? Iya Pak. Iya Pak. Ini kan berbahasa Bugis. Saya coba jelaskan dari apa yang saya jelaskan sebelumnya. Tuh ya. Saya agak sering bersin. Nah, kalau teman-teman punya bukunya Denhart, nanti teman-teman coba cari di internet lah. Teman-teman cari di internet New Public Services itu. New Public Services itu penemunya suami istri namanya Denhart. Di buku itu, ini intinya. Jadi satu slide ini, itu isinya semua buku. Jadi buku itu menjelaskan ada berapa halaman, tetapi secara intisari ada di sini semua. Intisarinya adalah kita melihat membuat matriksnya antara All Public Administration, New Public Management, dengan New Public Services dikategorikan dari 4 kategori. Ada primary theory primary theory itu adalah teori primernya, teori dasarnya. Dia menganut teori apa sebenarnya ini masing-masing paradigma administrasi publik. Terus selanjutnya ada conception of the public interest, bagaimana caranya, bagaimana konsep pelayanan publiknya. Jadi bagaimana konsep pelayanan publiknya, masing-masing pendekatan dari paradigma administrasi publik ada. Terus the work of public servant,
responsif, bagaimana respon dari sistem pelayanan publik ini. Selanjutnya, rule of government, bagaimana rule itu semacam aturan dari pemerintahan, dari masing-masing paradigma administrasi publik ini. Nah, kalau OPA ini secara teori dia itu menggunakan teori politik. Jadi politik kan ada yang sering menyatakan bahwa bagaimana caranya mendapatkan kekuasaan, terus bagaimana caranya berkuasa dan seterusnya, bagaimana caranya bisa memanfaatkan dan mempertahankan kepentingan. Nah, ini kalau NPM itu di public management seperti yang saya jelaskan di pengantar tadi, dia lebih menggunakan pendekatan teori ekonomi. Sedangkan New Public Services itu menggunakan teori demokrasi. Demokrasi itu bagaimana caranya membagi hak-hak kepada orang-orang yang dianggap memang kompeten dan memiliki hak dari negara itu sendiri. Selanjutnya, di kedua ini, conception of the public interest. Public interest untuk OPA itu is politically atau defend dan express it in law. Jadi dia pendekatannya ke politikal dan ujung-ujungnya dia mengatasnamakan hukum. Jadi bagaimana bisa mengekspresikan hukum. Jadi ada semacam layak-layaknya orang mengintervensi lah di sini. Kalau kau melanggar, kau dihukum. Selanjutnya, kalau di New Public Management ini aggregation of individual interest. Bagaimana caranya individual itu pendekatan individu lebih agregat terhadap pemerintahan. Sedangkan New Public Services ini the result of a dialogue about shared value. Jadi bagaimana caranya memberikan layanan-layanan itu lebih memberikan pendekatan kepada dialog. Apa sebenarnya masyarakat butuh gitu. Seperti yang sampaikan tadi, bahwa layanan-layanan itu yang menentukan baik tidaknya dalam satu pelayanan di reformasi administrasi publik yang modelnya di public services itu adalah masyarakat itu bisa menilai seberapa baik pelayanannya dari satu instansi. Selanjutnya, the worm of public servant responsive. Kalau yang di OPA itu lebih ke klien dan konstituen, jadi siapa-siapa konstituennya, siapa-siapa orang yang dekat sama dia itu lebih cepat dilayani. Sedangkan kalau di NPM, customer, siapa yang membayar lebih banyak, siapa yang menjadi langganan itu dilayani lebih bagus. Sedangkan kalau di NPS itu objeknya adalah citizen. Citizen itu warga masyarakat. Jadi lebih diutamakan warga masyarakat. Contoh sekarang di masa pandemi ini, dengan sistem New Public Services ini, yang diutamakan adalah masyarakat miskin. Masyarakat miskin itu harus lebih didahulukan daripada jadi yang mendapat bantuan langsung tunai, yang mendapat program keluarga harapan itu didahulukan ke masyarakat yang dianggap tidak mampu. Atau masyarakat yang dianggap di masa pandemi COVID-19 ini, masyarakat yang dianggap mendapatkan dampak dari COVID-19. Selanjutnya, kalau di rule-nya bagaimana caranya aturannya itu, kalau di OPA rowing, kalau misalnya di NPM steering, sedangkan di NPS itu serving, bagaimana melayani. Kalau ini bagaimana melayani, kalau steering ini bagaimana memandu. Kalau rowing ini agak-agak, ya itu tadi pendekatannya lebih ke enggak boleh begini, pokoknya harus begini. Enggak boleh begini, pokoknya harus begini. Nah, itu mungkin secara, jadi kalau satu slide itu isinya satu buku. Jadi bukunya Den Haar itu, kalau adik-adik teman-teman baca bukunya di sini. Saya coba lihat Den Haar itu ada tidak? Ya, saya punya berbahasa Indonesia dan ada berbahasa Inggris satu. Pokoknya New Public Service itu, reformasi administrasi publik itu lebih banyak teori pendekatannya terhadap New Public Services. Jadi yang harus kita pahami, kenapa mesti ada reformasi. Jadi itu dijawab adalah kenapa harus dilakukan reformasi administrasi publik? Karena kebutuhan masyarakat saat ini itu pendekatannya harus lebih dilayani, harus lebih lebih diperhatikan, harus diajak berdialog begitu terhadap apa kebutuhannya.
Tidak boleh kayak dia dipaket-paketkan. Oh, dia harus atau dipilah-pilahkan yang mana yang kaya, yang mana yang tidak kaya. Nah, baik, slide selanjutnya saya langsung saja memperlihatkan, saya perbesar dulu. Ini bisa 50 detik. Oke deh. Nah, sekarang kalau reformasi administrasi publik itu kan pendekatannya kita harus ngerti, ada 3. Jadi pendekatannya ada government, ada private sector, ada NGO. Government itu adalah pemerintahan, private sector itu adalah pihak swasta, NGO itu adalah LSM, lembaga kemasyarakatan. Nah, selanjutnya di sini ada satu buku yang dibuat oleh kolaborasi antara Hee Joon Sung di tahun 2006 di halaman 11 bukunya ini. Hee Joon Sung kerjasama dengan lembaga UNICEF itu apa lagi namanya ya? UNESCO. Dia kerjasama dengan UNESCO. Ini memperlihatkan terhadap reformasi administrasi secara megatrend. Jadi ada electronic government, teman-teman kan ngerti tentang electronic government. Kenapa mesti ada electronic government? Karena government itu dilihat dari gambar ini. Di sini kan ada tadi government, terus ada bisnis, toh? Ada bisnis, terus ini ada civil society. Civil society itu adalah masyarakat, toh? NGO lah. Nah, kenapa mesti dilakukan reformasi administrasi publik? Karena diminta untuk adanya kesinambungan atau good governance. Good governance itu ini namanya good governance. Good governance itu adalah kolaborasi antara ketiga ini tadi di atas. Ini kolaborasi antara ini 3. Kalau dia melakukan kolaborasi yang sangat baik, itulah dinyatakan good governance. Jadi reformasi administrasi publik itu sasarannya adalah good governance. Good governance itu pada saat ada ketiga dari 3 unsur di administrasi publik itu berkolaborasi dengan baik. Nah, di petanya ini kelihatan government kalau bisa kolaborasi dengan civil society itu hasilnya adalah ada IT revolution. Sedangkan civil society ini berkolaborasi dengan market, dengan e-businessnya, dan satu e-commodity, itu muncul dikatakan dengan democratic and social challenge. Sedangkan market atau e-business berkolaborasi dengan government ini jadinya adalah globalization and market liberalization. Jadi ini kolaborasi dari sasarannya nanti reformasi dari administrasi publik itu. Nah, lanjut. Dulunya ini ada evolution dari konsep pelayanan digitalisasi. Jadi reformasi administrasi publik itu sasaran ujungnya nanti jatuh ke digitalisasi. Nah, di sini ada 3 evolusinya, pergerakannya dulu. Pelayanan publik itu menggunakan komputer, selanjutnya informasi, terus ada e-government, terus ada ubiquitous government. Petanya tidak jauh beda seperti ini. Jadi ada, sudah dilewati saja ini. Ini saja yang saya kasih detail. Nah, karena pelayanan publik itu dibutuhkan sekali, maka ada petanya seperti ini. Ada konvensional, C ini ada konvensional government, E ini ada electronic government, dan U ini ada ubiquitous government. Seperti tadi yang saya perlihatkan di tabel OPA, NPM, dan NPS, ini ada principal, ada service time, ada service space, ada service from. Nah, kalau di conventional government itu, pelayanannya birokrasi itu dengan menggunakan telepon dengan fax. Sedangkan di electronic government itu sudah menggunakan IT atau PC. Sedangkan ubiquitous government itu sudah bisa orang kemana-mana melayani. Jadi biar misalnya orang tidak di kantor. Sama seperti saat ini, Pak Lutfi, meskipun tidak di kampus, bisa melayani perkuliahan. Ini dasar-dasarnya dari ubiquitous government. Terus service time. Service time itu pelayanannya 8 jam dalam 5 hari. Kalau dia menggunakan electronic government 24 jam dalam 7 hari. Seperti layaknya ATM. Selanjutnya, ubiquitous government 24 jam 7 hari dan 365 hari non-stop. Jadi ini sama layaknya aplikasi-aplikasi yang teman-teman gunakan. Ada aplikasi-aplikasi yang sifatnya pelayanan pemerintahan, masuk ke sana.
Service space itu tempat pelayanan, in-person visit fax and phone. Jadi ini walk-in. Orang-orang kalau mau dilayani pergi ke kantor, orang-orang kalau mau kuliah pergi ke kampus. Kalau electronic government itu customer home and office using the internet. Orang menggunakan internet. Selanjutnya kalau dia ubiquitous government, customer location and physical place. Jadi dimanapun dia mau connect, biar di kamar mandi bisa. Service from, several visits to office, jadi dia rata-rata menjenguk, multi-click to web portal, one-time access to needed service. Jadi setiap saat bisa memberikan pelayanan service. Jadi materi malam ini tentang reformasi administrasi publik, saya menjelaskan dari 2 dimensi. Jadi dimensi secara paradigma, dan yang ketiga adalah dimensi kekinian. Kekinian itu tentang pendekatan reformasi administrasi publik, pendekatannya ke digitalisasi. Seandainya digitalisasi itu sudah berfungsi sejak dari pertama atau sudah sebelum pandemi ini, jadi kita tidak akan merasakan ada permasalahan-permasalahan pelayanan publik. Cuman sekarang baru tanda tangan digitalnya oleh bupati itu belum jadi, kalau Pak Gubernur sudah ada tanda tangan digitalnya. Jadi kalau orang ingin mengurus izin saat ini, kalau dia sifatnya ke gubernur, itu langsung saja. Kenapa? Karena dia sudah bisa bertanda tangan lewat handphonenya, meskipun orang tidak datang ke rumah. Nah, itulah salah satu wujud dari reformasi administrasi publik. Intinya, kenapa reformasi administrasi publik itu diharuskan atau diminta untuk diadakan? Karena kebutuhan-kebutuhan masyarakat saat ini, pendekatannya sudah berbeda, dan pendekatannya sudah mobilitas. Jadi bagaimana caranya kepuasan dari memberikan pelayanan kepada masyarakat itu diutamakan, ya itu mesti harus didahulukan, termasuk sifatnya yang ada unsurnya seperti saat ini, unsurnya digitalisasi. Oke, untuk sementara itu saja saya berikan penjelasan pendekatan, saya kembalikan ke Pak Lutfi. Silakan Pak Lutfi. Baik, terima kasih Pak Dr. Awal. Saya kira apa yang menjadi paparan tadi oleh narasumber kita ya sangat padat namun jelas. Bahkan terus terang ada beberapa juga materi yang baru saya dengar pada malam hari ini ya. Inilah gunanya kalau kita kuliah umum, apalagi narasumber kita yang berkecimpung memang di berbagai organisasi, baik itu secara organisasi yang profit maupun non-profit. Nah, tadi Pak Dr. Awal sudah memaparkan ulasan mengenai teori administrasi publik ataukah yang dikenal dengan perkembangan teori administrasi publik mulai dari OPA, NPM, dan NPS sampai pada posisi reformasi administrasi publik. Nah, sebelum saya berikan kesempatan kepada para mahasiswa, barangkali ada yang ingin disampaikan, ada yang ingin dipertanyakan. Saya ingin minta dulu sedikit ulasan kepada narasumber kita, Pak Dr. Awal. Kira-kira Pak Dr. Bagaimana peran administrasi publik ataukah peran masyarakat dan juga mahasiswa ya terkait dengan kondisi hari ini pandemik COVID-19. Bagaimana peran kira-kira mahasiswa administrasi negara menghadapi pandemik ini? Apakah mahasiswa saat ini yang seperti tadi disampaikan oleh Pak Dr. Awal, kita sudah masuk di era digital governance. Apakah yang harus dilakukan oleh para mahasiswa kami? Baik, silakan Pak Dr. Awal. Terima kasih Pak Lutfi. Jadi menurut saya administrasi publik itu, apalagi teman-teman sekarang ini pandemi itu berarti teman-teman ada di sekitar rumahnya masing-masing atau ada di apa sih namanya? Ada di mungkin ada yang nggak balik ya di sini, ada yang masih di Makassar ya. Jadi administrasi publik apa yang harus teman-teman lakukan? Lebih banyak kita mengaplikasikan dari keilmuan kita secara administrasi publik. Kalaupun kita belum bisa mengaplikasikan, ya kita mengikuti. Saya selama pandemi ini, adik-adik sekalian, saya lebih banyak memberikan kontribusi keilmuan saya. Jadi di pemerintahan sekarang, saya kebetulan ada di Bone, jadi pemerintahan Kabupaten Bone ini, saya kelihatan seperti babu lah. Babu itu tukang sambung-sambung kabel, terus tetap tukang sambung-sambung kabel di beberapa instansi.
Tapi saya bangga, kenapa? Karena keilmuan administrasi publik lagi dibutuhkan pada saat ini. Kenapa lagi dibutuhkan? Karena bagaimana caranya masyarakat tetap terlayani dengan tidak kontak. Jadi ada 3 sejarah yang kita lakukan, yang sementara saya lakukan pendampingan. Ini dari sisi ilmu administrasi publiknya, yang ada sifatnya digital. Sejarah yang kami buat adalah yang pertama di Bone itu pertama sekali melakukan rapat paripurna di DPRD Kabupaten Bone. Jadi semua anggota DPRD dan semua camat dan semua kepala dinas itu rapat dalam aplikasi Zoom. Itu tidak pernah dilakukan dan pertama kita lakukan. Dan saya melakukan pendampingan pada saat itu. Jadi karena kita ini di Civitas Akademik, jadi ada 3 fungsinya kita, teman-teman. Ada belajar, ada meneliti, dan ada mengabdi. Jadi teman-teman administrasi publik ini sekarang, mahasiswa ini tidak tujuannya hanya belajar saja, tidak hanya nge-zoom saja, tidak hanya melaksanakan apa yang dilakukan, diperintahkan dosen saja, tetapi ada juga unsur-unsur yang kita harus lakukan, yaitu ada tahapan penelitian dan ada tahapan pengabdian kepada masyarakat. Bagaimana caranya kita bisa bermanfaat kepada masyarakat. Sejarah yang kedua adalah saya mendampingi ada satu pelantikan pejabat dari pelantikan sekdanya sudah sudah berakhir masa jabatannya menjadi pejabat arsiparis di Perpustakaan Daerah Kabupaten Bone, dan penggantinya pejabat sekretaris daerah itu dilakukan dengan video Zoom. Dan yang ketiga adalah ada kemarin juga pelaksanaan tes seleksi daerah, seleksi pejabat sekda, sekretaris daerah Kabupaten Bone itu dengan juga melakukan Zoom. Dan kami melakukan pendampingan yang dilakukan oleh administrasi publik. Nah sekarang pertanyaannya Pak Lutfi, apa yang baiknya dilakukan oleh teman-teman administrasi publik? Jadi kita ini yang dilakukan adalah memberikan layanan publik. Kalau kita belum bisa memberikan layanan, kita memberikan pandangan terhadap informasi-informasi yang ada hubungannya, yang ada kaitannya dengan layanan publik yang ada sama kita. Jadi contoh misalnya kita bisa membantu, anggaplah di teman-teman atau masyarakat yang ada di sekitar rumah tak. Contoh misalnya ada penerimaan BLT, tetapi tetangga tak tidak tahu. Ya teman-teman mahasiswa harus lebih aktif bagaimana caranya mencari. Ini namanya tetanggaku, siapa yang harus saya WhatsApp, terus di link mana, di website mana. Misalnya ada tetangga tak yang di PHK, itu kita pergi membantu dia untuk bisa melayani ke prakerja, ada link prakerja. Jadi kita ini harus lebih paham tentang layanan-layanan yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, yang sifatnya berhubungan dengan layanan atau administrasi publik. Nah, kendala-kendala orang-orang yang ada di sekitar itu kita harus menjadi matahari yang ada di sekitarnya. Sebagai mahasiswa yang baik, sebagai mahasiswa Universitas Negeri Makassar, sebagai mahasiswa yang berkecimpung di layanan publik, kita harus memberikan layanan itu, meskipun tidak ada di domain kita, tapi kita paham atas layanan itu, kita bantu. Kita bagaimana caranya mengantar, misalnya sekarang ini kelurahan lagi tutup. Apakah ada layanan digitalnya yang dilakukan kelurahan? Mari kita membantu orang-orang yang di sekitarnya kita. Misalnya sekarang COVID-19, bagaimana caranya bisa mengetahui informasi tentang layanan-layanan COVID-19, tentang bagaimana pemerintah itu menjaga jarak untuk tetap di rumah saja. Jadi kita itu mestinya teman-teman, contoh misalnya harus lebih menghindari kerumunan. Karena teman-teman yang paham tentang bagaimana memberikan layanan administrasi publik yang lebih baik. Jadi kita dulu yang mengerti bahwa layanan administrasi publik itu seperti apa. Nah, kalau kita belum bisa memberikan pelayanan, jangan kita melanggar dari layanan-layanan yang diminta oleh arahan pemerintah. Jadi kita menjaga jarak, kita yang memberikan contoh. Dari mana kau tahu? Nah, memang aturan pemerintah seperti ini, mereka melakukan pelayanan seperti ini. Ada layanan-layanan lain yang dimunculkan oleh pemerintah gitu. Jadi ada yang kena terhadap dampak kesehatan, ada yang kena dampak ekonomi, ada yang kena dampak sosial. Ya kita suarakan. Jadi mahasiswa administrasi negara ini yang harus dilakukan di pandemi ini mengerti tentang layanan-layanan negara di masa pandemi. Setelah mengerti, kita harus approve atau follow atau mengikuti. Setelah kita mengikuti, kita memberikan contoh kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah itu yang saya maksud mahasiswa yang paripurna, mahasiswa yang sudah memberikan pengabdiannya kepada masyarakat. Apalagi kita ini ada hubungannya dengan administrasi publik. Mungkin begitu Pak Lutfi pandangan saya. Baik,
Terima kasih. Saya kira jawaban dari Pak Dokter Awal sangat luar biasa ya. Inilah peran kita semua, baik para mahasiswa dan saya juga, mengingat bahwa keilmuan kita adalah administrasi publik, ya tentu saja sebelum kita yang seperti tadi dibahasakan oleh Pak Dokter Awal, bagaimana cara kita bisa membantu masyarakat orang lain, terlebih dahulu kita harus bisa memberikan contoh kepada orang lain, ya mulai dari menjaga diri, dari kerumunan dan sebagainya. Setelah itu, ya mahasiswa saat ini dengan kondisi pandemik, ya tentu semaksimal mungkin bisa memanfaatkan era teknologi informasi, mencari informasi bagaimana sistem layanan yang bisa kemudian membantu minimal keluarga kita di dalam mengurus sesuatu. Apalagi hari ini banyak sekali wacana informasi bahwa sudah ada bantuan yang turun di kelurahan tetapi atau di desa. Namun banyak masyarakat yang tidak paham mengerti bagaimana cara memperoleh bantuan tersebut. Baik, saya kira itulah tadi paparan dari Pak Dr. Awal sebagai narasumber. Barangkali di antara para mahasiswa ada yang ingin ditanyakan kepada narasumber kita? Saya, Pak. Baik, yang pertama saya ya satu-satu ya. Saya, Pak. Satu-satu. Yang pertama saya persilakan Nur Fitri. Ya. Baik, silakan. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Langsung saja saya ingin bertanya, Pak. Silakan, Dek. Silakan. Bagaimana Pak ketika kita mengetahui bahwa penerima bantuan itu tidak tepat sasaran? Apabila kita melaporkan hal tersebut, salah satu konsekuensinya kita akan dibenci. Bagaimana seharusnya yang kita lakukan, Pak? Ya. Kita lanjut Pak Lutfi atau menerima tambahan pertanyaan atau langsung saya tanggapi? Langsung kita tanggapi saja Pak, supaya tidak setengah mati mencatat. Baik, terima kasih adik Nur Fitri Eka Yulianti kayaknya. Ya, benar sekali deh. Jadi saat ini di masyarakat, kondisi masyarakat yang terjadi saat ini, itu kita lebih banyak melihat bagaimana caranya pembagian bantuan itu tidak tepat sasaran. Nah, di sini nih pentingnya ilmu administrasi publik deh. Jadi kita harus lebih cerdas daripada yang lain. Kenapa kita harus mengerti regulasi? Bantuan itu sebenarnya bantuan dari mana dan bagaimana prosesnya. Nah, sekarang ini di pemerintahan ini dari kebijakan karena beberapa kali saya mengikuti ada rapat-rapat dari menteri-menteri, baik dari Menteri Sosial, baik dari Menteri Keuangan tentang ya. Ada kayaknya buka mic. Ya oke. Jadi ada arahan-arahan dari menteri tentang bantuan-bantuan ini yang kita dapatkan. Nah, bantuan yang kita dapatkan ini, bantuan yang didapatkan oleh masyarakat ini kan beda-beda. Yang harus kita pahami itu, jangan kita langsung memvonis sebagai orang administrasi publik, kita harus lebih dewasa untuk kita harus dewasa menyikapi pembagian-pembagian itu. Karena pembagian itu terbagi-bagi deh. Ada namanya pembagian, kalau dari yang tidak tepat sasaran itu lebih banyak adalah data dari dinas sosial. Jadi yang terdampak dari dampak ekonomi maupun dampak sosial. Jadi lebih banyak bantuannya ke masyarakat miskin. Nah, yang harus kita paham itu di sana itu ada dua data deh. Ada data namanya data PKH. Data PKH itu program keluarga harapan. Jadi itu memang masyarakat miskin yang selama ini sudah diberikan bantuan oleh dinas sosial. Nah, sekarang ada juga data yang hampir miskin, yang belum miskin pada saat itu ada namanya data DTKS, data terpadu DTKS, terpadu kesejahteraan sosial kalau tidak salah. Jadi itu ada pernah memang didata, tetapi dia belum pernah mendapatkan bantuan. Nah, sekarang yang harus ditahu adalah kapan data itu muncul. Nah, sekarang data itu muncul rata-rata data-data lama, data-data kalau saya tidak salah ada yang mengupdate datanya di tahun 2019 Oktober, ada yang update datanya di tahun 2015. Jadi dari data-data itu kemungkinan saja ada yang sudah meninggal dan dia masih mendapat bantuan.
Tetapi secara aturan dan regulasi tetap harus dikasih. Kenapa? Ada juga yang orang kaya dengan orang yang miskin. Yang mendapatkan itu orang kaya, rumahnya, terus ada di sampingnya orang miskin tidak mendapatkan. Dan itu wajar. Kenapa? Karena dari sisi aturan, itu kelemahannya sebenarnya birokrasi. Kenapa? Karena dia tidak online system. Jadi dia itu datanya kan kalau dicacah ini data sebelum tahun 2020. Sebenarnya di tahun 2020 ini rata-rata dinas sosial itu menganggarkan untuk pencacahan. Rata-rata pencacahannya menganggarkan 1,5 miliar. Atau 2 miliar lah. Tapi sebelum turun mencacah dia lakukan pelatihan. Baru tahap pelatihan datang pandemi. Jadi data update itu tidak update. Jadi dia tidak baru datanya. Jadi dia menggunakan data lama. Jadi yang kita harus paham, kita harus cerdas tentang aturannya. Layanan publik itu kita harus cerdas. Yang harus dipisahkan. Nanti tolong teman-teman cari di videonya. Kalau tidak salah ada di Instagramnya Ridwan Kamil. Nah, Ridwan Kamil itu memilah ada bantuan presiden, ada bantuan dinas sosial, ada bantuan dari provinsi, ada bantuan dari kabupaten, ada bantuan dari kayak NGO. Tadi kan ada 3 yang saya sampaikan. Ada government, ada private sector, terus ada NGO. Jadi kan biasa ada Basnas yang memberikan bantuan. Nah, yang tidak memberikan bantuan, yang salah sasaran sebenarnya bantuannya ini, yang dari pihak dinas sosial itu beda, itu yang kita usulkan. Itu yang kita usulkan. Jadi sebenarnya versi saya, menurut saya itu, tidak apa-apa, tetap kita mengusulkan deh. Tetap kita mengusulkan dan pertanyakan. Kenapa? Tapi mempertanyakan itu kita harus lebih cerdas. Lebih cerdas dari sisi aturan. Nah, kenapa? Karena kita tidak tahu ini mereka dapat bantuan apa. Kan sekarang yang kita sesalkan adalah ada orang yang menerima bantuan tidak tepat sasaran. Itu kesimpulan yang kita keluarkan. Padahal bisa saja begini bunyinya. Dia dikasih bantuan terhadap jatah bantuan yang ada karena dia terdaftar di data DTKS. Tetapi dana bantuan dari PKH itu belum masuk. Belum keluar, belum cair. Jadi dia mendapat giliran-giliran. Kalau toh sampai beberapa giliran lanjutan itu dia belum dapat, maka itu bisa betul-betul dikomplain. Tetapi untuk mempertanyakan tidak apa-apa. Sampaikan saja, Pak, ini masyarakat miskin. Apakah dia memang terdaftar di penerimaan? Apakah memang dia tidak dapat atau betul-betul tidak akan dapat? Itu yang harus. Jadi komplainnya itu lebih elegan deh. Lebih elegan itu kita harus tahu dulu regulasinya. Regulasinya seperti apa. Setelah mengetahui regulasinya, baru kita bertanya secara detail. Karena di bantuan pemerintah itu, lihat coba videonya Ridwan Kamil, itu ada beberapa. Ada bantuan presiden, ada bantuan dari dinas sosial. Bukan dinas sosial, Kementerian Sosial. Bantuan di Kementerian Sosial ada 2. Ada bantuan untuk PKH, program Keluarga Harapan, ada bantuan dari data DTKS, data masyarakat miskin. Nah, belum lagi bantuan dari dinas-dinas lain. Pokoknya kalau dia berbau APBN, anggaran pendapatan belanja negara dari pusat, dia itu pakai data DTKS, data lama. Data bisa saja data 2015. Nah, inilah biasanya yang ada orang masyarakat miskin yang belum dapat. Tetapi yang masyarakat miskin itu mestinya dapat. Kenapa mesti dapat? Karena masih ada anggaran belanja pemerintah, anggaran belanja dan pengeluaran pembelanjaan daerah. Anggaran belanja dan pendapatan daerah. Jadi ada APBD provinsi, ada APBD kabupaten. Jadi cara bertanyanya, sebelum kita bertanya, jangan langsung kita mengambil kesimpulan, tapi melihat dulu. Sebenarnya ada tidak bantuan? Nah itu nih, tujuannya sebenarnya administrasi publik deh. Administrasi publik itu kita harus mengerti regulasi. Mengerti tentang bagaimana konsep pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Karena mereka ada etapenya. Cuman kita yang nggak ngerti. Nggak boleh dong orang administrasi publik nggak ngerti tentang kebijakan-kebijakan pemerintah. Berarti adik-adik ini lebih banyak lihat story WhatsApp, lihat story Instagram, lihat semua film-film Korea, dibanding melihat aturan-aturan update dari pemerintah begitu. Habis mi kabang semua film Korea kau nonton toh, habis mi semua video-video lucu kau nonton akibat banyak di rumah begitu. Lebih banyak kuotanya dihabiskan nonton YouTube dibanding kalau nggak belajar Zoom begini, lebih banyak alasannya habis kuota aku Pak. Padahal dia pakai kemarin nonton. Kalau belajar banyak kuotanya habis, tapi kalau nonton atau lihat story-nya temannya, nah itu tidak ada kuotanya habis. Mungkin seperti itu pandangannya. Silahkan Pak.
Baik, terima kasih. Ya, itulah tadi jawaban Pak Dokter awal. Saya kira apa yang tadi ditanyakan telah terjawab. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudari Laifatul Fatimah untuk memberikan pertanyaan. Terima kasih Pak atas kesempatan yang telah diberikan. Yang akan saya pertanyakan saat ini yaitu, apakah pelayanan yang ada pada pemerintahan saat pandemi sekarang ini efektif melalui work from home, sedangkan kita mengetahui Indonesia saat ini belum memiliki fasilitas yang baik ataupun pelayanan dengan sistem belajar ataupun work from home yang sesuai dengan standar yang ada. Terima kasih. Terima kasih, Dek. Jadi, begini, jawabannya ini bencana. Bencana itu tidak bisa kita memberikan layanan yang sesuai dengan mau tak semua. Bayangan saya ya, bayangan saya. Jadi karena ini bencana, namanya bencana deh. Kalau misalnya anggaplah anggaplah ini bukan COVID-19, anggaplah ini banjir. Kalau banjir yang ada di sekitar kita itu, tiba-tiba kita harus memberikan layanan. Pak, rumahku habis. Harusnya ada pelayanan tak yang bagus. Yang kasih di tenda. Kami ini manusia harus layak. Seperti itulah bayangan jawabannya. Bahwa kenapa harus work from home, tentang efektifnya. Jadi tidak bisa dibandingkan deh antara work from home yang tidak ada bencananya dengan work from home yang ada bencananya. Kalau work from home yang ada bencananya itu, yang seperti terjadi saat ini, ya dimaksimalkan. Kenapa harus, kan kita harus lihat historinya, kenapa harus dirumahkan, kenapa harus work from home? Karena dilarang orang berkumpul. Karena kalau berkumpul, kalau dari sisi Islam itu, anggaplah lebih banyak ke masjid. Orang banyak ditahan atau dibatasi ke masjid, sedangkan pasar buka. Kan banyak yang bertanya-bertanya begitu kan. Nah, saya sudah 18 tarwih, sampai malam ini saya sudah jadi imam tarwih sebanyak 18 tarwih selama tarwih pertama dan tarwih kedua. Kenapa saya ngomong tarwih? Saya jadi imam untuk memberikan informasi kepada Pak Lutfi, begitu caranya jadi imam Pak Lutfi. Jadi imam itu betul. Biar tidak tegang toh teman-teman, biar tidak jenuh di rumah. Jadi imam, karena saya menyampaikan ke keluarga saya, ke mertua saya, bahwa kita melihat dulu manfaat dan mudarat. Kalau kita sholat di rumah, mungkin manfaatnya ada. Kalau kita sholat di masjid, mudaratnya lebih banyak. Kenapa? Kan carrier itu, kalau orang sholat di masjid, kita tidak tahu isi rumahnya itu ada pendatang atau tidak. Salah satunya dia ada, terus penjangkiti dan seterusnya, begitu dan seterusnya. Terus kenapa kita diarahkan sholat beribadah di rumah? Karena kalau kita ke masjid, itu kan masih bisa orang gantikan. Kalau kita tidak ke masjid, masih bisa sholatnya digantikan di rumah. Nah, kalau ke pasar, kalau kita tidak ke pasar, tidak mungkin pasar itu bisa ditarik ke rumah. Pasar itu kan kita harus, kecuali kalau misalnya ada pasar, itu bisa diorder, kayak ada beberapa yang online, pasar online sekarang, atau ada teman-teman yang kurir, banyak-banyak yang simpan nomor kurir, siapa tahu jodoh sama kurirnya, sekarang ya dia bisa ngantar apa kebutuhan-kebutuhan rumah tangga gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, efektifkah? Efektif itu parameternya perlu dikasih jelas, deh. Karena kalau efektif, kalau yang kita maksud itu ideal, mungkin tidak ideal. Tetapi kalau efektif itu menjadi solusi, itu solusi, deh. Jadi work from home itu memberikan solusi. Tentang bedanya pelayanan dengan sebelumnya, wajar beda. Kenapa? Ada pandemi. Tapi daripada tidak melakukan, ataukah tidak apa-apa kita melayani. Kalau kita tetap melayani dan memberikan perkumpulan orang di, kan lebih banyak mudaratnya yang seperti disampaikan tadi dari sisi Islam. Lebih banyak kemungkinan resikonya. Nah sekarang, pemerintah ini pusing. Untung saya disertasinya kemarin mengambil seperti dengan disertasi yang ditulis oleh Prof. Fahri tentang pengambilan keputusan. Memang dalam pengambilan keputusan itu, deh, pemerintah sekarang mengambil keputusan yang terbaik dari yang terburuk. Barangkali jaringan berawal. Ya betul, jaringan saya putus. Silakan Pak Dokter, dilanjutkan. Ya, jadi ini bukan cuma mahasiswa yang habis kuotanya, saya juga kayaknya habis kuota. Tidak, bukan kuotanya yang habis, memang jaringannya. Saya lagi pindah ke WiFi, tadi WiFi kurang bagus, saya pindah ke handphone. Handphone kayaknya kurang bagus, jadi saya harus pindahkan ke WiFi lagi. Nah, jadi yang kita harus paham, deh,
ada pandemi dengan tidak ada pandemi. Kalau tidak ada pandemi COVID-19 ini, menurut saya work from home itu tidak terlalu efektif. Tapi karena ada pandemi, menurut saya itu efektif. Tapi kalau mau ideal, seperti pelayanan yang pada saat tidak ada pandemi, menurut saya itu berbeda kondisinya. Jadi menurut saya work from home ini efektif dari sisi tetap memberikan pelayanan, juga efektifnya adalah mengurangi rantai dari COVID-19 ini. Karena kalau tetap dilakukan pelayanan, jadi orang terus datang untuk diberikan pelayanan. Mungkin seperti itu jawaban saya. Silakan Pak Lutfi, saya kembalikan. Baik, saya kira jawaban yang sangat cemerlang, sudah memberikan analogi-analogi bahwasanya efektivitas itu tidak dilihat dari satu aspek saja, ya, namun harus dilihat dari aspek yang lain. Contoh yang seperti yang dikemukakan oleh Pak Dokter awal, karena berhubung kita berada di tengah pandemik, ya tentu efektivitas itu sudah ternilai menjadi sebuah solusi. Baik, kita lanjutkan. Barangkali ada lagi yang ingin bertanya. Saya, Pak. Ya, silakan Nur Aura. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sesuai dengan penjelasan Bapak tadi, ada kebutuhan masyarakat yang sangat mendesak. Maka dari itu, bagaimana cara kami sebagai mahasiswa mengelola reformasi dengan konsep digitalisasi saat ini? Bisa diulang, Dek? Saya lebih fokus di muka tak daripada di suara tak kayaknya. Diulang. Dengan pembahasan Bapak tadi. Gimana? Sesuai dengan pembahasan Bapak tadi, ada kebutuhan masyarakat yang sangat mendesak. Kebutuhan Jadi, masyarakat saling saya, mendesak. Bagaimana Ya. cara kami sebagai mahasiswa untuk mengelola reformasi birokrasi sesuai dengan konsep digitalisasi saat ini? Oke. Yang pertama, mahasiswa harus punya kuota. Karena digitalisasi itu bisa berlangsung dengan adanya kuota. Itu satu. Kenapa harus ada kuota, teman-teman? Bukan kuota sebenarnya nih barang. Saya lebih ke, kalau ingin memberikan sesuatu informasi terhadap kebutuhan mahasiswa itu, atau kebutuhan masyarakat itu, kita dulu yang harus tahu. Jadi berbicara tentang digitalisasi, ya kita dulu harus yang tahu tentang layanan-layanan yang sifatnya digitalisasi. Sebenarnya lebih tertariknya saya kalau misalnya ada satu contoh, ada satu case, layanan seperti apa yang dibutuh misalnya. Nah, kalau ada layanannya, contoh misalnya ada kebutuhan masyarakat itu kalau ada detailnya lebih baik. Kebutuhan masyarakat yang seperti apa? Nah, pada saat kita lihat kebutuhan masyarakat itu seperti A, kita melihat apakah memang sudah ada yang menyiapkan layanan digitalnya. Kalau sudah ada yang memberikan layanan digitalnya, kita sisa mengarahkan masyarakat itu, oh kebutuhannya ke sini. Contoh, saya kasih contoh. Di pandemi sekarang ini, kita diminta untuk tidak berkumpul di keramaian, salah satunya di pasar, padahal kita kan mau makan. Oke? Nah, berarti kita harus memanfaatkan layanan digital. Layanan digital itu ada, kalau tidak salah di link aja itu ada paket panganku. Bagaimana caranya orang bisa berbelanja tetap di rumah, tetapi bisa ngorder lewat situ. Atau di Grab atau di Gojek itu bisa orang belanja. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, kalau misalnya ada orang di sini, siapa yang ada di kabupaten sekarang selain di Makassar? Ada? Ya, Kak. Siapa? Ya, Kak. Di mana kok, Dek? Di mana kok? Di Luwu, Kak. Lu mana? Belopa, Kak. Lu Belopa. Belopanya atau bukan Padang Sapanya? Di Belopanya memang. Larompong, Kak. Larompong. Ah, jauh, beda. Larompong itu dekat dari Larompong Selatan atau bukan selatan? Larompong bisa aja, Kak. Larompong. Nah, di Larompong itu belum ada paketan itu. Belum ada layanan publik yang sifatnya digital seperti itu. Beda dengan yang ada di Makassar.
Beda dengan yang ada di Palopo misalnya. Di Siwa pun mungkin tidak ada. Di Wajo itu kita juga nggak tahu. Nah, sekarang bagaimana peran kita sebagai mahasiswa untuk bisa memberikan bantuan kepada masyarakat yang sangat butuh. Kan sekarang butuh mungkin untuk tidak berkumpul. Nah, mestinya ya kita harus mengkonekkan. Misalnya yang di Makassar itu ada orang-orang tetangga kita yang butuh itu, ya kita ajari mereka. Tapi bagaimana caranya kita mau ajari kalau kita saja tidak tahu? Satu. Terus yang kedua, ada layanan-layanan publik yang kita bisa tahu bahwa rajin-rajin masuk ke website daerah, misalnya websitenya siapa tadi itu namanya Nur Fitri, itu websitenya Luwu. Layanan-layanan apa yang dilakukan? Layanan publik apa yang ada sifatnya digitalisasi? Kita pelajari, baru kita semacam agen pemerintah. Karena kita yang ngerti tentang administrasi publik itu. Kita yang mengerti tentang layanan itu. Kita yang mengerti tentang digitalisasi itu. Nah, saya ini orang administrasi publik. Orang administrasi publik, saya tanggalkan doktor saya saat ini. Saya harus lebih banyak memberikan manfaat keilmuan terhadap keilmuan saya. Nah, sebelumnya saya membuat aplikasi seperti yang Pak Lutfi tadi sampaikan. Saya memberikan layanan aplikasi namanya Dikawal Bone. Dikawal Bone itu adalah sistem informasi daerah. Jadi kalau orang masuk di Bone, orang yang tidak pernah masuk Bone, dia download aplikasi itu, dia mau mengakses apa saja ada di situ. Dia mau cari warkop di mana, dia mau cari ATM di mana, dia mau cari penjual oleh-oleh di mana, itu bisa diakses. Tempat wisata, dia bisa akses di situ. Tapi karena pandemi, beberapa saya itemkan di dalamnya. Terus ada lagi saya buat di Kawal Payment. Di Kawal Payment itu bagaimana caranya orang bisa bayar pulsa dan yang lainnya tanpa harus keluar dari rumah. Kemarin saya membangun satu aplikasi di Dinas Lingkungan Hidup, namanya Mabesa, bagaimana caranya memberikan informasi kepada masyarakat tentang layanan-layanan di mana tempat sampah sementara. Jadi kalau orang mau buang sampah, dipandu dengan Google Maps dari rumahnya. Oh, di sini kamu buang sampah. Oh, di sini tempat buang sampah sementara. Kalau misalnya di rumah ada sampah aku, terus saya pilah, bisa dapat uang dari rumah, dia bisa order di situ. Ada orang yang bisa jemput sampah yang bisa dijual, yang dibeli. Sedangkan sampah yang lainnya bisa dibuang saja dan dijemput. Kalau misalnya ada sampah yang berserakan, dia bisa foto. Itu kedua. Ini lagi saya mencoba membuat satu aplikasi lagi namanya Dikawal Education. Bagaimana caranya orang bisa belajar di masa pandemi ini tanpa harus live seperti ini. Jadi misalnya kan begini, ada yang mau pergi story, ada yang misalnya mau ngedate sama pacarnya, atau ada yang mau selingkuh terhadap pacar yang lainnya, begitu. Sedangkan orang mau kuliah. Nah, sekarang ada sistemnya kuliah, bagaimana caranya merekam saja videonya, tapi dia tidak bisa percepat kayak di YouTube, dia bisa dipercepat. Ini dia tidak bisa, dia harus ikuti. Setelah diikuti, baru dia bisa dinyatakan bahwa dia sudah mengikuti materi itu. Itu adalah model pembelajaran digital. Seperti yang dilakukan oleh siapa staf ahli yang keluar, staf ahlinya presiden yang keluar ini, Bima kalau tidak salah ya, yang membuat ruang guru. Nah, jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara yang memberikan pelayanan kepada masyarakat yang sifatnya digitalisasi seperti itu deh. Bagaimana melihat kebutuhan-kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat yang ada di sekitarnya kita dan dihubungkan dengan digital. Kalau kita belum bisa membuatnya secara digital, kita mengkoneksikan yang sudah ada layanan digitalnya begitu. Mungkin seperti itu, Nur Aura. Baik, terima kasih Pak atas jawaban dari Pak Dr. Awal. Nah, saya kira apa yang dikemukakan disampaikan oleh Pak Dr. Awal, selain beliau adalah akademisi, dia juga sekaligus sebagai praktisi di bidang IT teknologi ya. Beliau ini sudah membuat beberapa aplikasi yang bisa sangat dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, para mahasiswa juga bisa sebentar setelah kuliah ini bisa mendownload aplikasi beliau yang bisa lebih memudahkan kita semua, mulai dari segala hal-hal yang berbau tentang pelayanan. Ya. Satu lagi pertanyaan ya, kita kasih cukup 4. Ada lagi satu? Saya, Pak. Masih ada pertanyaan? Ya, silakan Andi Radia. Baik. Terima kasih. Pertanyaan saya itu, beberapa pendekatan dalam administrasi publik, salah satunya adalah pendekatan manajerial. Tolong jelaskan apa maksud dari pendekatan manajerial dengan pendekatan politik.
Oke? Jelas sih, Pak. Jelas tidak? Lebih jelas kawat gigi tak tapi. Makasih, Pak. Baik. Jadi di administrasi publik itu memang ada namanya konsep manajerial deh. Manajerial itu namanya konsep mengatur. Hubungannya dengan politik. Politik itu banyak orang yang mengatakan bahwa politik itu adalah negatif. Padahal tidak seperti itu. Politik itu positifnya adalah bagaimana caranya menggolkan kepentingan masyarakat, bagaimana caranya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi kalau misalnya bupati itu kan ada visi misi. Turun lagi, bukan bupati, turun lagi ke dinasnya. Misalnya dinas A, dinas kebersihan, itu ada visi misi, itu adalah bagian dari politik. Politik itu bagaimana memenuhi kepentingan terhadap masyarakat yang ada. Itu definisi politik dari sisi akademik. Nah, sekarang pendekatannya pendekatan manajerial. Jadi bagaimana caranya si pengambil keputusan, ada pemimpin ini mengambil alih untuk mengatur instansi, untuk mengatur unsur-unsur yang ada di bawahnya untuk mencapai tujuan. Jadi administrasi publik kesandai, kan administrasi publik itu definisinya adalah kerjasama dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, sekarang kalau manajerial itu masuknya ke bagaimana caranya mengatur orang-orang yang ada di bawahnya kita atau ada yang di sekitarnya kita untuk mereka bersatu padu dan berkolaborasi dan terkoneksi lebih baik supaya dia fokus dalam satu tujuan itu. Jadi pendekatan manajerialnya lebih ke sana. Kan sudah dijelaskan mungkin sama Pak Lutfi lebih detail bahwa administrasi tingkatan pelayanan itu, contoh misalnya organisasi. Inti dari organisasi itu adalah administrasi. Inti dari administrasi itu adalah manajemen. Inti dari manajemen itu adalah kepemimpinan. Inti dari kepemimpinan itu adalah pengambilan keputusan. Hubungannya dengan politik itu kan lebih ke tujuan. Bagaimana caranya mencapai tujuan dan kepentingan yang ada. Nah, kalau kita berbicara manajerial, ini manajemen dengan kepemimpinan, ini bersinggungan. Manajerial itu adalah proses memanajemen atau orang yang melakukan proses manajemen. Itu namanya manajerial. Manajerial, jadi pendekatan manajerialnya itu lebih ke pemimpinnya. Bagaimana caranya pemimpin itu lebih detail supaya tidak terjadi koneksi begitu, tidak terjadi miss informasi terhadap bagian-bagian yang ada di bawahnya. Jadi dia yang mendesain. Kalau kita menggunakan konsep JR Theory terhadap konsep manajemennya kan ada POAC dari JR Theory itu, planning, organizing, actuating, dan controlling. Jadi konsep pendekatan manajerialnya itu bagaimana caranya membuat perencanaan yang baik. Selanjutnya bagaimana caranya mengorganisasikan dari apa-apa yang telah direncanakan. Misalnya perencanaannya kita lagi mau pengantin, anggaplah Pak Lutfi mau pengantin. Nah, terus itu adalah perencanaannya, apa-apa yang harus direncanakan, uang panai, terus ada yang lambing, terus ada sound system, terus ada yang urus. Nah, itu diorganisasikan, siapa yang urus ini, siapa yang urus itu, begitu. Nah, terus ada actuating. Actuating itu bagaimana caranya melaksanakan dari apa yang sudah direncanakan dan siapa yang bekerja apa, begitu. Nah, yang selanjutnya dikontrol. Kontrol itu adalah bagaimana caranya bisa memastikan apa yang kita sudah lakukan itu berjalan sesuai dengan perencanaan yang kita buat. Apakah dia sudah telepon? Sudah mau ke telepon gitu, yang palaming. Sudah mau ke telepon. Sampai di mana, Mi? Kenapa belum datang? Warna apa nanti Lamin? Dan seterusnya lah, begitu. Jadi pendekatan manajerial di sistem administrasi publik itu, pendekatannya juga hubungannya ke politik, mungkin seperti itu. Andi Radia. Andi Radia ini orang apa? Orang Sulawesi Tenggara, Pak. Oh, sekira orang Bone. Ada Andinya, karena di Bone itu sarangnya Andi. Dari orang Bone di sini, Pak Lutfi? Ada orang Bone Sulawesi ya? Tenggara. Saya, Pak. Ada orang Bone. Sama itu, saya, Pak. Tunggu dulu lagi, Pak Lutfi. Ada satu kampungku ternyata di Andi sini. Selfie. Ini Andi Selfie kayaknya ya. Mana? Andi Selfie orang Bone Coba ya? menyahut. Saya, Pak, orang Bone. Yang mana? Mana? Itu saya, Pak. Saya, Pak. Saya, Ya, Pak. saya Mana? mana? Muria Di selfie Ismail, ya? Pak. Muria Ismail. Bukan, Oh, Muria Ismail. ya, Pak. Di Bone mana? Bone Kota, Pak.
Nah, Jalan apa? jadi kalau di Bone Kota, Jalan Lapawowoy. Dia apanya Beten Timurama? baik, saya Jauh, Pak. Dekat SMP 6. Oh, oke. Lanjut, Pak Lutfi. Nanti cari Baik, buka puasa di rumahnya itu. tadi ada 4 yang bertanya dan semuanya kaum mufti. Saya rasa-rasanya ini kaum ahwat ini laki-laki ini selalu memang dikalah ini kalau dalam hal diskusi, hanya selalu menyimak. Ya. Kita sekarang berada di kuliah umum kita. Saat ini sudah menunjukkan pukul jam 9:38. Ya. Sudah ada hampir 2 jam kita habiskan waktunya Pak Dr. Awal. Untuk penutup dan kesimpulan, ya, kesimpulan ini saya tidak akan simpulkan, tetapi nanti kesimpulan ini akan menjadi tugas bagi semua mahasiswa terkait apa yang menjadi ulasan dari narasumber kita, apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan teman Anda tadi. Jadi 4 pertanyaan tadi itu yang Anda ulaskan buat kesimpulan. Ya. Apa kesimpulan inti dari kuliah umum ini. Dan kuliah umum ini barangkali bukan kuliah yang hanya pertama. Kita mudah-mudahan di lain waktu kita akan bisa berjumpa kembali dengan narasumber kita yang menurut saya luar biasa, Pak Dr. Awal. Saya banyak belajar kepada beliau. Ya. Saya terutama adalah salah satu murid beliau yang selama ini saya banyak menimba ilmu di beliau, baik dari ilmu-ilmu yang sifatnya agama maupun untuk dunia. Ilmu hitam, Pak Lutfi. Terima kasih waktunya. Ya, walaupun saya tahu tadi subuh Pak Dr. Awal ini sudah sampaikan ke saya bahwa kondisi beliau tidak bagus, ya, stamina beliau menurun, tetapi beliau tetap masih bisa meluangkan waktunya untuk kita semua, ya, membagi ilmu beliau. Ini sangat luar biasa. Semoga apa yang disampaikan beliau kita dapat mengamalkannya dan dapat satu pelopor administrasi publik yang andal dan baik khususnya di lingkungan keluarga kita sendiri dan di tengah-tengah masyarakat yang ada. Saya mudah-mudahan setelah pandemi ini berlalu, insya Allah kita akan kembali bersama-sama melaksanakan aktivitas kuliah misalnya, dan kita mudah-mudahan juga bisa kembali berencana melaksanakan kuliah umum seperti ini dan bisa bertemu langsung dengan Pak Dr. Awal, ya, di UNM, meskipun beliau ini sangat sibuk antar daerah, lintas daerah, selalu dikawal oleh bupati-bupati daerah. Dan yang terakhir, kalaupun ada download, ya, di payment, nanti saya bisa memberikan kemudahan layanan yang tadi yang ya Pak Dr. Awal, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih atas kesediaan waktunya, dan saya ucapkan juga terima kasih kepada para mahasiswa yang hadir, yang secara seksama materi dari Pak Dr. Awal. Semoga malam ini menjadi berkah untuk kita semua. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.